Salam sejahtera Bapak Ibu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama ketemu lagi dalam sapaan firman. Pagi ini tema kita adalah kemurahan hati. Bacaan kita dari Kejadian 24 ayat 18 dan 19. Jawabnya, "Minumlah Tuan," maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah untuk unta-untamu juga, kutimba air sampai semuanya puas minum." Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah peristiwa di mana seorang hamba dari Abraham diutus untuk mencarikan istri bagi Ishak. Hamba ini pergi dan berdoa di dalam perjalanannya untuk menemukan seorang perempuan untuk menjadi istri bagi Ishak. Dia berdoa berharap pada Tuhan memberikan seorang perempuan yang akan memberi dia minum, bahkan memberikan minum kepada unta-untanya. Doa itu ada di dalam Kejadian 24 ayat 14. Dan di ayat 18-19, doa itu dijawab oleh Tuhan. Bagaimana hamba Abraham ini bertemu dengan Ribka yang memberi dalam kemurahan hati. Seperti yang diharapkan dalam doanya. Ribka memberikan dia minum, Ribka memberikan hamba Abraham ini minum, bahkan kemudian dilanjutkan dengan memberikan minum kepada 10 ontanya. Seorang penafsir Bapak Ibu menghitung bahwa seekor onta itu bisa minum dalam jumlah puluhan liter. Seekor onta. Seorang penafsir membuat hitungan demikian. Kalau hamba Abraham itu membawa 10 onta, dan masing-masing onta itu minum 20 galon. 1 galon itu sekitar 3,5 liter. Kalau kita hitung dengan satuan galon, 1 onta 20 galon, dari 10 onta maka ada 200 galon yang harus disediakan oleh Ribka. 200 galon ditimba dengan buyung dengan kapasitas kurang lebih 5 galon, itu berarti 40 kali menimba. 40 kali menimba, andekan itu 3 menit 1 kali menimba, maka dia, Ribka, butuh 2 jam untuk menimba air, memuaskan 10 ekor onta. Sebuah hal yang menarik. Sebuah kemurahan hati. Apa yang kelihatan merupakan tawaran sederhana, ternyata sesuatu yang luar biasa. Tawaran yang sederhana untuk memberikan hamba itu minum dan juga unta-untanya, ternyata memakan waktu 2 jam bagi Ribka untuk menyelesaikannya. Ribka melakukan sesuatu yang lebih banyak. Kemurahan hatinya berdiri dengan teguh, berlawanan dengan sikap orang-orang dewasa ini. Ribka sepertinya berkata, "Saya akan melakukan apa yang Anda minta. Kemudian saya akan melakukan sesuatu yang lebih lagi dari apa yang Anda minta." Berlawanan dengan itu, hari ini, banyak orang seperti berpikir sebaliknya. Saya akan melakukan lebih sedikit dari yang diharapkan. Saya akan berusaha untuk menghasilkan yang terbaik dari usaha yang sedikit. Bapak Ibu, sangat menyedihkan. Semangat seperti ini, semangat yang tidak murah hati, telah banyak masuk ke dalam kehidupan dan pikiran banyak orang beriman. Ada banyak orang tidak menjadi murah hati, bahkan kemudian menjadi orang yang legalis, dan mengatakan bahwa itu bukan bagian saya. Itu bukan tanggung jawab saya. Maka orang melupakan kemurahan hati yang sesungguhnya diajarkan oleh firman Tuhan. Dan itu jauh lebih penting dari sekedar persoalan yang kita tanggung. Kemurahan hati menjadi sesuatu yang penting. Kita tidak bisa hidup hanya dengan persoalan bukan tanggung jawab saya, bukan bagian saya. Tetapi iman Kristen mengajak kita belajar dari Ribka hari ini, menjadi orang yang murah hati. Apa yang seharusnya memang tidak perlu kita tanggung,
Tetapi dalam kemurahan hati, kita mengerjakan bagian kita untuk melampaui apa yang harus kita tanggung. Kita melakukannya dengan kemurahan hati, karena Tuhan lebih dulu bermurah hati kepada kita. Mari Bapak Ibu kita hidup dalam kemurahan hati yang Tuhan ajarkan. Amin.